Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Auliatun Rizky. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0437128499. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tugas 2 praktikum mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan perintah-perintah yang sudah saya pelajari ke dalam command prompt. Ini merupakan tampilan awal command prompt saat baru pertama kali dibuka dan saya masuk sebagai administrator. Perintah pertama yang akan saya jelaskan adalah perintah cd. Perintah ini digunakan untuk pindah direktori atau pindah folder. Misalnya saya ingin pindah folder dokumen, maka saya mengetikkan cd dokumen. Nah, ini tandanya saya sudah masuk ke dalam folder dokumen. Selanjutnya adalah perintah cls. Perintah cls digunakan untuk membersihkan layar. Seperti yang sudah tampak, layar command prompt menjadi bersih karena kita sudah mengetikkan perintah cls. Selanjutnya perintah cls garis miring tanda tanya. Nah, perintah ini menampilkan bantuan tentang cara penggunaan perintah cls. Nah, cls sendiri merupakan pengertian dari clear the screen. Yang sudah tampak, clear the screen. Selanjutnya adalah perintah dir garis miring tanda tanya. Perintah ini menunjukkan bantuan dan pilihan tambahan dari perintah dir. Ini merupakan bantuan dan pilihan tambahan dari perintah dir. Selanjutnya adalah perintah ipconfig. ipconfig digunakan untuk melihat alamat IP dan koneksi jaringan pada komputer kita. Di sini sudah tampak IP address, subnet mask, dan default gateway dari komputer kita. Selanjutnya adalah perintah ipconfig garis miring all. Perintah ini hampir sama seperti perintah ipconfig sebelumnya, tetapi ini lebih lengkap, seperti menampilkan MAC address dan DNS server serta DHCP dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada ipconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menjelaskan semua pilihan yang bisa digunakan dengan ipconfig. Yang sudah tampak, ini merupakan opsi-opsi yang ada di ipconfig. Garis miring tanda tanya, garis miring all. Nah, ini contoh penggunaannya. ipconfig untuk show information, ipconfig all untuk show detail information, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ipconfig release. ipconfig release ini digunakan untuk melepas alamat IP yang sedang digunakan, berguna saat troubleshooting. Di sini tampak Windows IP configuration, media disconnect, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ipconfig renew. ipconfig renew digunakan untuk meminta IP baru dari server secara otomatis jika kita menggunakan DHCP. Selanjutnya adalah ipconfig display DNS. ipconfig display DNS ini digunakan untuk menampilkan daftar situs atau domain yang pernah diakses oleh komputer kita. Nah, ini adalah situs-situs dan domain yang diakses oleh komputer kita. Selanjutnya adalah ipconfig/DNS.
ipconfig flash DNS ini digunakan untuk menghapus cache DNS. Biasanya dilakukan jika ada masalah saat akses web. Successfully flash the DNS resolve cache. Selanjutnya adalah ipconfig register DNS. ipconfig register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan ulang informasi jaringan ke server DNS. Registration of DNS records all for all adapter this computer has been used. Oke. Selanjutnya adalah perintah ping. Perintah ping digunakan untuk mengecek apakah komputer kita bisa terhubung ke alamat tertentu. Misalnya kita ping ke google.com. Nah, ini akan mengirimkan sinyal ke google.com dan jika berhasil maka akan mendapat reply dari google.com seperti ini. Dan jika gagal maka akan keluar request timeout. Selanjutnya adalah perintah netstart. Perintah ini digunakan untuk melihat koneksi jaringan aktif dan aplikasi apa saja yang terhubung ke internet. Nah, ini tandanya sudah selesai. Selanjutnya adalah perintah traceRT google.com. traceRT ini digunakan untuk menunjukkan jalur yang dilalui data dari komputer kita sampai ke server tujuan. Di sini kita akan coba ke traceRT google.com. Nah, ini adalah tracer rute ke google.com yang dilalui dari komputer kita sampai ke tujuannya, yaitu google.com.
Nah, ini tandanya tracing rute ke google.com-nya udah selesai. Sini tulisannya trace complete. Perintah selanjutnya adalah perintah ping. Ping ini merupakan gabungan dari perintah ping dan perintah tracer2. Ping menampilkan jalur sekaligus statistik koneksi yang dilewati tracer2 tadi. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah perintah nslookup. Perintah ini untuk mengetahui alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Misalnya kita ingin tahu alamat IP dari domain google.com. Maka kita mengetikkan nslookup google.com. Ini server address ini punya kita, dan ini adalah name address dari google.com. Selanjutnya adalah perintah netsh. Perintah ini digunakan untuk mengatur jaringan melalui CMD seperti IP address atau DNS. Contohnya netsh interface IP show config. Ini digunakan untuk melihat pengaturan dari IP. Ini untuk local area connection, ini untuk Ethernet 2, ini untuk local area connection 1, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah perintah rute. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengatur rute data di jaringan komputer. Contohnya rute print. Nah, ini akan menampilkan semua rute jaringan yang digunakan oleh komputer untuk mengirim data. Ini rute table. Ini rute table. Nah, interface list. Oke. Selanjutnya adalah perintah net. Perintah ini untuk melihat atau mengatur jaringan dan pengguna. Contohnya net view. Perintah ini net view. Perintah ini digunakan untuk melihat komputer lain yang terhubung di jaringan kita. Di sini tandanya tidak ada komputer lain yang terhubung di jaringan kita. Selain itu ada perintah net user. Nah, perintah ini untuk melihat daftar akun pengguna di komputer kita. Di sini hanya ada 2 akun pengguna di komputer kita, yaitu administrator dan juga guest. Demikian penjelasan dari saya tentang perintah-perintah jaringan komputer melalui CMD. Semua perintah ini sangat berguna dalam mempelajari cara kerja jaringan dan troubleshooting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.